Oke, kita lanjutkan pembahasan kita pada video ini. Kita akan membahas soal nomor 11 nanti sampai soal nomor 20. Kalau waktunya masih cukup, kita lanjutkan sampai soal nomor 30. Mari kita mulai dengan soal nomor 11 ya. Kita baca pelan-pelan dan nanti kita tandai tanda untuk hal-hal yang perlu kita perhatikan. Bagi teman-teman yang baru bergabung, bisa melihat video sebelumnya untuk pembahasan nomor 1 sampai dengan soal nomor 10. Baik, mari kita baca bersama-sama. Kalau bacaannya panjang seperti ini, ya, kalau kita menemukan bacaan panjang seperti ini, itu usahakan kita baca pertanyaannya dulu saja, biar nanti sekalian baca deskripsinya kita mencari jawabannya. Baik, kita perhatikan pertanyaannya dulu. Di sini pertanyaannya adalah perjuangan komunitas sastra dalam melestarikan budaya Indonesia merupakan wujud rasa. Oke, mari kita baca pernyataannya. Sikap menonjolkan kesukuan, keturunan, ataupun warna kulit dapat memecah belah persatuan dan kesatuan. Oke, memecah belah persatuan dan kesatuan. Banyak konflik yang dialami bangsa Indonesia yang disebabkan oleh penonjolan kesukuan dan agama. Apabila menonjolkan kesukuan dihilangkan, persatuan dan kesatuan Indonesia pasti akan terwujud ya. Menghilangkan apabila penonjolan kesukuan dihilangkan, persatuan dan kesatuan Indonesia pasti akan terwujud. Di tengah hiruk-pikuk budaya asing, muncul komunitas sastra yang mencoba melestarikan budaya. Oke ya, melestarikan budaya Indonesia. Komunitas ya, budaya Indonesia. Komunitas tersebut mencoba menggali dan melestarikan budaya Indonesia, mulai dari tarian daerah, lagu daerah, kesenian daerah, sampai dolanan tradisional. Mereka mengadakan showcase di sekolah dan kampus pada acara pentas seni. Mereka tidak rela budaya Indonesia yang penuh kearifan luntur, bahkan hilang. Perjuangan komunitas sastra dalam melestarikan budaya merupakan wujud rasa. Di sini kita bisa melihat ada kata apabila menonjolkan kesukuan dihilangkan, maka persatuan dapat diraih, dan mereka mengatakan bahwa salah satunya melalui budaya Indonesia yang dipertahankan. Oke, dari paragraf ini kita lihat jawaban yang ada. A. Cinta tanah air. B. Rela berkorban. C. Kebangsaan. D. Cinta damai. E. Persatuan. Nah, ini yang D ini jelas tidak mungkin ya. Ini tidak mungkin. Rela berkorban juga tidak mungkin, karena rela berkorban ini biasanya dengan bisa dengan maju berperang atau dengan melakukan secara profesi. Nah, kalau cinta damai ini biasanya dengan HAM hubungannya. Oke ya, kalau kebangsaan ini biasanya dengan bela negara. Nah, kalau persatuan ini dengan penegakan hukum. Ya, ini. Dari pernyataan di atas, maka perjuangan komunitas sastra itu termasuk cinta tanah airnya. Mereka tidak ingin tanah airnya terpecah seperti kejadian sebelumnya ya, seperti itu. Kenapa bukan yang E? Karena kalau yang E ini nanti berhubungan dengan. Lanjut soal nomor 12. Pancasila sebagai cita-cita hukum memiliki fungsi regulatif dan konstitutif. Ada regulatif, ada konstitutif. Fungsi regulatif Pancasila memiliki makna. Nah, kalau di sini regulatif itu memiliki makna di mana ya?
sini aja kali ya. Nah ini ya, regulatif itu intinya adalah menguji apakah hukum itu adil, apakah hukum adil itu ya, hukum adil. Nah maka jawaban yang paling tepat itu adalah yang B ini. Kalau yang konstitutif itu intinya adalah yang A, yaitu menguji fungsi yang menentukan bahwa tanpa dasar cinta hukum, maka hukum yang akan dibuat akan kehilangan makna sebagai hukum. Seperti itu. Jadi hukum yang dibuat hanya akan menguntungkan beberapa pihak, semisal adalah para penguasa. Seperti itu. Nomor 13. Salah satu sebab umum terjadinya Perang Aceh adalah adanya politik ekspansi Belanda akibat adanya Traktat Sumatera yang berisi, nah ini ya, Traktat Sumatera ini isinya apa? Traktat Sumatera ini dilaksanakan atau ditandatangani ya, itu tanggal 2 November tahunnya 1971. Nah 1971 intinya itu adalah Inggris mengizinkan Belanda untuk menguasai Bengkulu sebenarnya, tetapi jika memang dibutuhkan boleh menguasai Sumatera, termasuk menguasai Aceh. Dan oleh sebab itulah maka Aceh melakukan perang yang namanya Perang Aceh. Seperti itu. Maka jawaban yang tepat adalah C ya. Jawaban yang tepat adalah yang C. Inggris memberikan izin pada Belanda untuk menguasai seluruh pulau Sumatera termasuk Aceh. Soal nomor 14 ini berhubungan dengan pengamalan Pancasila. Tidak menggunakan hak milik untuk pertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum merupakan pengamalan Pancasila. Nah ini mudah ya, kalau ada hubungannya dengan kepentingan umum itu sila ke-5 ya, seperti ini. Kalau sila kedua itu hubungannya dengan HAM, jadi dia hanya mengurusi pribadinya tanpa berhubungan dengan umum. Oke, maka jawabannya adalah yang E. Mana E? E itu sila ke-5 ini ya. Oke, jawabannya ini ya, seperti itu. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain ya. Saya garis bawahi ya, atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil dan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keagamaan, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, merupakan bunyi Undang-Undang 1945 pasal. Nah kalau ini kita hafalan saja. Jadi tentang HAM itu ada di pasal 28. Kalau pasal 29 tentang agama ya, jadi harus diingat. Cuman kodenya apa kita tidak tahu ya. Jadi ini jawabannya adalah B, yaitu 28 dengan huruf J ayat 2 ini ya. Yang perlu kita ingat bahwa 28 itu tentang HAM. Gitu saja. Soal nomor 16. Hak warga negara untuk melaksanakan perkawinan dan membentuk keluarga diatur dalam Undang-Undang 1945 pasal sama ya. Karena ini berhubungan dengan HAM atau hak asasi, maka dia akan ke 28. Pilihannya tinggal D sama E ya. Karena kalau yang lainnya itu bukan berhubungan dengan HAM. Seperti yang saya bilang tadi di poin atau di ayat 28 itu adanya, ya,
dihapus dulu, bisa nggak dihapus? Nah di sini aja ya, bawahnya mana? Oke, di sini ya. Nah di sini HAM itu ada di ayat 28. Oke ya. Nah ini pilihannya ada E sama D, yang benar adalah yang D, yang 28B ayat 1. Soal nomor 17, sikap keterbukaan pemerintah yang mendukung perwujudan persatuan dan kesatuan bangsa. Ini ya, persatuan dan kesatuan bangsa, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah sebagai berikut, kecuali A. Menegakkan supremasi hukum dan perundang-undangan secara konsisten dan bertanggung jawab. Oke. B. Mengatur peralihan kekuasaan secara tertib, damai, demokratis sesuai dengan hukum yang berlaku. Ya. Yang C. Meningkatkan integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan negara. Oke. Yang D. Menata kehidupan politik agar distribusi kekuasaan negara lebih bersifat sentralistik dan otoriter. Nah ini sentralistik ini, otoriter ini perlu kita bedah ya, bahwa sentralistik itu berpusat artinya. Jadi negara kekuasaannya berpusat. Otoriter ini artinya adalah sebenarnya ini tegas gitu ya, artinya belum tentu artinya adalah negatif. Yang E. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara yang terbuka dengan membuka wacana terbuka dalam masyarakat. Nah ini yang kurang tepat ya. Ideologi Pancasila itu terbuka untuk hukum, tetapi untuk masyarakat dia tidak terbuka. Kenapa tidak terbuka? Karena Pancasila ini memiliki fungsi sebagai filter atau penyaring itu ya, untuk ideologi asing. Jadi ini yang tidak ada hubungannya dengan persatuan dan kesatuan bangsa adalah yang E. Kalau yang D ini masih bisa, karena bersifat sentralistik itu berpusat, kita berpusat di ibu kota, misal di Jakarta, itu tidak masalah. Otoriter itu artinya sebenarnya adalah tegas, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 18. Pancasila merupakan sumber etika dalam bersikap dan bertingkah laku dalam berbangsa dan bernegara. Hal ini tertuang dalam ketetapan MPR tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara nomor, nah ini ya, merupakan sumber etika. Oke, ada kata sumber etika dalam bersikap dan bertingkah laku. Ini jawabannya adalah yang C, TAP MPR nomor 6 MPR 2001. Ini ya, ini dihafalkan saja. Seperti itu. Kita lanjutkan. Oke, perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Sudah berusia 60 tahun. 2. Sudah berusia 67 tahun. D. Telah berakhir masa jabatannya. 3. Telah berakhir masa jabatannya. 4. Melakukan tindak pidana dengan hukum fakultatif. 5. Tidak menghadiri persidangan 5 kali berturut-turut. Pemberhentian hakim konstitusi dari jabatannya secara hormat ditunjukkan oleh nomor, nah ini ya, secara hormat, maka kita bisa lihat bahwa yang berhubungan dengan hukum atau pidana itu pasti nanti diberhentikan tidak hormat. Ini pasti tidak hormat. Ini melanggar kewajibannya, juga pasti tidak hormat. Maka yang ada jawaban 4 dan 5 itu pasti salah. Ini salah. Ini juga ada angka 5-nya, ini juga salah. Ini juga salah.
Sekarang tinggal kita mengecek nomor 1 yaitu 60 tahun atau nomor 2 67 tahun. Jawaban yang tepat adalah yang nomor 2 yaitu sudah berusia 67 tahun karena Hakim Agung itu bisa menjabat sampai umur 67 tahun. Maka jawabannya adalah yang B. Nomor 20. Dalam paham filsafat Pancasila, harkat dan martabat manusia ditentukan oleh perilaku dan moral manusia itu sendiri. A. Keyakinan akan kebenaran, semangat patriotisme yang tercermin dalam mental dan perilaku. Oke, martabat manusia ya, harkat dan martabat manusia. Nah ini ya, harkat dan martabat manusia ditentukan oleh perilaku moral manusia itu sendiri. A. Keyakinan akan kebenaran, semangat patriotisme yang tercermin dalam mental dan perilaku. B. Sikap kepribadian manusia yang baik, benar, semangat, dan tercermin pada mental dan batin pelaku. C. Petunjuk dan pegangan dalam bersikap tercermin dalam perilaku dan kepribadian. D. Susunan yang bentuknya hierarki dan piramidal dari atas ke bawah sehingga dapat terrealisasi dalam kehidupan dan mental perilaku. E. Pandangan hidup yang harus dimiliki setiap manusia Indonesia. Di sini kita melihat ada kata harkat dan martabat serta perilaku. Ini berarti berhubungan dengan kepribadian, yang berhubungan dengan pribadinya sendiri gitu ya. Maka jawaban yang paling pas itu adalah yang B. Sedangkan yang A itu ada kata patriotisme, ini tidak tepat, ini berhubungan dengan bela negara, itu yang membedakan. Yang C ini kurang lengkap, tidak ada hubungannya dengan martabat, dia malah menjadi penunjuk dan petunjuk. Kalau yang D ini juga kurang tepat, ada kata hierarki dan piramidal, ini seperti pemerintahan ya, dari atas sampai bawah, itu tidak ada hubungannya juga. Yang E semakin tidak ada hubungannya karena yang disampaikan ini terlalu singkat, tidak mencerminkan permintaan dari soal. Seperti itu. Oke, sampai sini dulu untuk pembahasan soal nomor 11 sampai dengan soal nomor 20. Kita lanjutkan ke video berikutnya. Sampai jumpa.